Preview. Shalom semuanya, untuk mengawali ibadah sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, doa pembukaannya dipimpin oleh Bu Ayu. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Bu Ayu di sini. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan tetap semangat buat kita semua. Pagi ini kita kembali memuji nama Tuhan, meskipun masih dalam sekolah minggu secara online, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita akan menaikkan pujian kita dan juga belajar akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai acara sekolah minggu kita di pagi hari ini. Semuanya duduk yang bagus, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih tak terukur rasa syukur kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kalau pagi ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama memuji nama-Mu dan juga akan bersama-sama belajar firman-Mu, biar Tuhan kiranya Engkau yang akan memampukan kami dengan sepenuh hati memuji dan muliakan nama Tuhan, dan juga Engkau layakkan kami untuk beroleh berkat dari firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk keluarga mereka, baik itu orang tua maupun saudaranya, yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Biar Tuhan Engkau yang jamah, Engkau yang berkati segala upaya medis dan juga segala makanan juga minuman yang mereka nikmati. Biar semuanya itu Tuhan jadikan sarana untuk memberikan kesembuhan dan kepulihan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan jalannya acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam penyertaan dan pimpinan tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini ya Bapa. Amin. Selamat bersukacita adik-adik semua. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Weni dalam kebaktian sekolah minggu. Walaupun saat ini kita kebaktian dalam situasi yang belum bertemu di gereja, kita masih kebaktian online. Kita harus tetap bersukacita karena kita saat ini masih diberi kesehatan sampai saat ini. Ayo adik-adik, kita pujikan dari terbit matahari. Matahari yang bersinar adalah bukti kebesaran kasih Tuhan bagi kita. Ayo kita lebih semangat memuji Tuhan. Yes! Biarlah nama Tuhan dipuji.
situasi yang saat ini masih terjadi bencana virus corona, adik-adik, kita mau tetap belajar akan pertolongan Tuhan. Apapun yang menimpa kita, Tuhan pasti tolong kita dan beri pengharapan. Mari adik-adik kita pujikan dari Kidung Jemaat 438. Senang sekali kita sudah bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan bersama dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Viola. Semuanya siapkan diri, siapkan hati, dengarkan dan simak baik-baik ya adik-adik semua. Yuk. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Yola dan hari ini saya akan membawakan renungan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, sekarang kami mau berterima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah menuntun kami untuk dapat berkumpul bersama walaupun melewati virtual. Tapi tetap terima kasih ya Bapak, Engkau telah melindungi dan menyertai kami selalu di masa sulit seperti sekarang ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah pikiran kami supaya firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami dan bisa menjadi pedoman buat hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi. Buka hati kami sertai Roh Kudus kami, sertai hati kami dengan Roh Kudus-Mu supaya bisa memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi, amin. Nah, mulai nih adik-adik, hari ini kita mau merenungkan tentang Allah yang tetap bekerja di saat pandemi seperti sekarang ini. Apa sih buktinya Allah tetap bekerja di masa pandemi seperti sekarang? Pertama, Dia memelihara kita setiap hari, memberi kita makan dan minum contohnya. Dan masih banyak hal baik dan contoh Tuhan memelihara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kedua, walaupun keadaan seperti ini, Tuhan tetap melindungi kita, merawat kita, dengan memberi kita tempat tinggal, untuk tidur, dan banyak hal baik lainnya. Terakhir, Tuhan mencukupkan kita, walaupun keadaan dunia sedang susah, Dia tetap mencukupkan kita. Dan ayat kunci dari Allah tetap bekerja di saat masa pandemi itu, kita bisa temukan di Mazmur 46 ayat 2. Itu adik-adik bisa buka ya dan baca. Lalu, kisah yang akan menghantarkan kita dengan peristiwa sekarang ini adalah kisah tentang kekeringan yang menimpa tanah Israel. Nah, ini kisahnya si Elia dan Raja Ahab. Raja Ahab itu siapa? Raja Ahab itu adalah raja ke-8 Israel. Suatu hari, Raja Ahab ini ikut menyembah dewa Baal, bahkan mendirikan kuil baginya. Dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Ya, Tuhan sangat bersedih karena raja yang Dia pilih malah menyembah Tuhan lain. Nah, akhirnya Tuhan gak langsung
menghukum Israel, tapi Tuhan mengutus Elia nabinya untuk memperingatkan Raja Ahab tersebut. Namun, Raja Ahab mengabaikan semuanya itu dan tetap menyembah dewa Baal. Akhirnya apa? Hujan tidak turun selama bertahun-tahun. Itu karena Tuhan murka. Dan terjadilah kekeringan dan kelaparan di seluruh Israel karenanya. Lalu, demikian, Elia khawatir. Jujur, dia khawatir. Bagaimana dia dicukupkan? Tapi dia tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan hasilnya apa? Ia selalu dituntun. Dan ia diberitahu di mana air masih ditemukan. Bahkan, dia disediakan makanan lewat burung-burung di udara. Lain halnya dengan Ahab yang tidak taat, hidupnya serba susah dan kekurangan. Nah, gitu nih adik-adik kisahnya. Apa sih perbedaan sikap antara Elia dan Raja Ahab? Dari kisah tadi, kalau Elia ini, dia berserah pada Tuhan dan mengerti bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya selalu yang terbaik. Walaupun banyak rintangan, itu adalah jalan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Lalu kalau Raja Ahab, dia adalah pribadi yang tidak taat dan tidak berserah pada Tuhan. Dia malah menyedihkan hati Tuhan dengan menyembah berhala. Tidak patut dicontoh ya adik-adik. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari kisah Elia adalah kalau Tuhan menuntun kita dalam sebuah perjalanan, Tuhan pasti akan menuntun kita sampai akhir. Seperti Elia, awalnya Tuhan menuntunnya, lalu Tuhan tetap menjaga dia dan merawatnya sampai akhir. Gitu adik-adik. Nah, happy Sunday semuanya. Jesus bless you. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dadah, terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik untuk aktivitas Minggu tanggal 4 Juli 2021. Biaya akan mengajarkan cara membuat elang yang membawa pesan dari Mazmur 46 ayat yang kedua A. Ya. Bahan-bahan yang dipakai nanti kertas asturo yang berwarna hitam, ya, terus kertas asturo yang berwarna kuning. Juga nanti ada benang, ya, benang, solasi bolak-balik dan gunting. Dan jangan lupa juga kancing baju cetet ya adik-adik buat melekatkan sayapnya dengan badannya, ya. Nanti langkah pertama, ya, kita akan membuat badannya dulu seperti ini polanya, ya, besar. Nanti kepalanya yang kecil, ya. Terus nanti kita juga membuat sayapnya juga ya. Kita buat sayapnya ya, kiri dan kanan ini seperti ini. Terus nanti kita juga mau buat lingkaran yang akan dipakai untuk menuliskan pesan ya dari Mazmur 46 ayat yang kedua A ya. Nah, caranya ini nanti ini badannya ya. Badannya ini nanti dikasih selotip bolak-balik, kita sambung ini dengan kepalanya seperti ini ya. Setelah itu, di sini akan kita lubangi pakai paku, ya. Kita tempelkan ini pakai kancing baju cetet ya. Ya. Setelah itu terpasang ya, setelah terpasang dua-duanya, sayap dua-duanya akan kita tempelkan lingkaran putih ini. Tapi sebelumnya kita tulisi dulu ya dengan kata-kata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan yang terambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua A. Ya. Nanti untuk kakinya kita buat pakai kertas yang berwarna kuning ya. Nah ini. Terus nanti kita kasih tali di belakangnya untuk menarik agar bisa
sayapnya bisa ke atas dan ke bawah ya, seperti ini ya misalnya. Nah, ini adik-adik jadinya nanti seperti ini. Nah, tolong kalau yang tidak bisa minta dibantu oleh mama apa papa ya. Selamat mengerjakan, selamat beribadah online hari Minggu ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Oke adik-adik, sekarang kita doa penutup ya. Doa penutup dipimpin oleh Pak Aji. Halo adik-adik anak sekolah minggu GKI Wonogiri. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu GKI Wonogiri walaupun masih online karena situasi di kota kita yang tidak memungkinkan adik-adik bertemu langsung dengan teman-teman juga guru-guru sekolah minggu dalam ibadah di gereja. Nah, tadi adik-adik sudah mengikuti rangkaian sekolah minggu dari awal memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan tutup sekolah minggu GKI Wonogiri dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan adakan persekutuan atas anak-anakmu sekolah minggu GKI Wonogiri walaupun persekutuan kami masih terjadi secara online karena keadaan yang tidak memungkinkan kami untuk berkumpul ambil bagian dalam kebersamaan sekolah minggu di gereja. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan ambil bagian, memuji namamu, berdoa, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya itu menguatkan iman keyakinan bagi anak-anakmu sekolah minggu di GKI Wonogiri. Berikanlah kepada kami, terlebih anak-anakmu sekolah minggu, kesehatan, kekuatan, kebugaran padanya. Mereka juga terhindar dari yang jahat, dari sakit penyakit. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami panjatkan. Amin. Sekolah minggu boleh berakhir, tetapi jangan akhiri kerinduan kita. Kerinduan adik-adik untuk juga ambil bagian dalam kegiatan sekolah minggu walaupun secara daring. Ikuti juga kuis-kuis dan kegiatan yang ada dan nantikan kedatangan kakak-kakak sekolah minggu datang ke rumah untuk membawa hadiah atas partisipasinya. Sampai ketemu kesempatan sekolah minggu online mendatang. Tuhan memberkati.